manusia yang disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan, maka kita harus husnudzon bahwasanya itu merupakan tanda Allah mencintainya dan meridainya. Sebagaimana sebaliknya, siapapun manusia yang disibukkan dalam perkara yang tidak bermanfaat, maka sesungguhnya hakikatnya dia itu dibenci oleh Allah, dan cara Allah menghukum manusia yang Allah benci, dia disibukkan dalam perkara yang tidak bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Tirmidzi, "Wa min alamati sukhtillah ayushkilahu bima la yanfa." Makanya Rasulullah SAW bersabda, tanda Allah itu benci sama seseorang yaitu adalah ketika orang tersebut disibukkan dalam perkara yang tidak bermanfaat. Pemahaman terbaliknya, mafhumul mukhalafahnya, barang siapa yang dicintai oleh Allah, maka dia disibukkan oleh Allah dalam perkara yang bermanfaat. Semoga apa yang dilakukan olehnya ketika menyibukkan kita di dalam kebaikan, salah satunya menyibukkan kita pada majelis ilmu, merupakan bagian dari besarnya keridhaan Allah, sehingga Allah menyibukkan kita dalam kebaikan. Semoga setiap waktunya kita disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan, dan kita bersyukur apabila kita menjadi hamba yang disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan dan ketaatan. Kita akan meneruskan kajian kita, yaitu adalah kajian kitab, yaitu adalah kitab At-Tadhkirah. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya urusan kita pada safar yang panjang, yaitu adalah safar ketika mati dan safar ketika kita dikumpulkan di akhirat, itu tergantung bagaimana sikap kita pada safar yang pendek. Barang siapa yang rusak kehidupannya pada safar yang pendek ketika hidup di dunia, maka akan rusak kehidupannya ketika pada safar yang panjang. Dan barang siapa yang sempurna pada safar yang pendek, di dalam dia menjaga hubungan dia dan muamalah dia dengan Allah, maka Allah akan menjaga hubungannya dan Allah akan memberikan kemuliaan pada safar yang panjang. Oleh karenanya, kita ingin banget di dalam safar kita yang pendek menjaga muamalah kita di hadapan Allah, dan kita memikirkan bagaimana kematian kita nanti supaya betul-betul kita mampu memiliki safar yang panjang dalam keadaan yang Allah ridhai. Makanya kita bahas tentang kitab At-Tadhkirah di awalil mauta wa umuril akhirah, menjadi pembahasan panjang yang akan terus kita akan sampaikan supaya kemudian kita ngerti bagaimana memahami hakikat tentang kematian sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh kitabullah dan sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim. Sekarang mari kita buka pada halaman yang ke-20. Bagi yang tidak membawa buku berarti tidak ada halamannya. Jadi kemudian pada halaman yang ke-20 kita akan mengkaji tentang bab yang ketiga. Kalau tidak salah ini bab yang ketiga dari apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Beliau kemudian mengatakan pada bab yang ketiga pada halaman yang ke-20 bahwasanya beliau menyampaikan tentang mengingat mati dan bersiap-siap untuknya. Di sini kemudian beliau akan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana mengingat mati dan bagaimana mempersiapkannya. Sebelum kemudian kita menerangkan secara khusus pembahasan tentang apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam pembahasan bab yang ketiga, kita harus sepakat dalam 3 perkara dulu. Di dalam 3 perkara yang kita sepakati menjadi muqaddimah sebelum kita menjelaskan tentang uraian dalam penjelasan ini adalah, yang pertama, kita mengerti bahwasanya mengingat mati bukan bersifat anjuran, tapi sesungguhnya mengingat mati merupakan bentuk dari ibadah. Karena sesungguhnya Nabi menyampaikan dalam riwayat yang disampaikan di dalam riwayat Ibnu Majah, bahwasanya Nabi mengatakan aksiru min dzikri hadimil ladzati, yakni al-maut. Rasulullah SAW mengatakan, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat sesuatu yang sifatnya memutuskan segala kelezatan dunia, yaitu adalah kematian. Di situ kemudian Nabi mengatakan aksiru, Nabi mengatakan perbanyaklah, dan di situ disebutkan dalam fi'lul amr atau kalimat perintah. Makanya di dalam kaidah usul yang disebut dengan kalimat perintah, al fi'lul amr yaqtadil wujub. Setiap kalimat perintah itu menunjukkan yang wajib sampai adanya dalil yang memalingkan. Berarti disitulah kita paham mengingat mati bukanlah sebagaimana yang sering kita pahami dulu ketika kita belum mendapatkan ilmu. Kita sering mengatakan mengingat mati adalah anjuran. Salah, mengingat mati bukan anjuran, tapi mengingat mati merupakan bagian dari sunnah. Sebagian para ulama mengatakan wajib hukumnya untuk mengingat mati.
Karena sesungguhnya Nabi memberikan kalimat perintah pada hadis yang disampaikan dalam riwayat Ibnu Majah, dan itu menunjukkan bahwasanya mengingat mati itu ibadah. Kalau kita mengatakan bahwasanya mengingat mati itu ibadah, berarti sebanyak orang ketika memberikan waktunya untuk mengingat kematian, maka sebanyak itu pula dia akan mendapatkan pahala. Contohnya gampang, kalau antum mengatakan bahwasanya doa itu ibadah, maka sebanyak antum berdoa, maka semakin banyak itu pula antum akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena mengatakan doa itu ibadah. Maka sama, ketika kita mengatakan bahwasanya mengingat mati itu adalah ibadah, maka sesungguhnya sebanyak orang memberikan waktunya dan kesempatan umurnya untuk mengingat mati, maka sebanyak itu pula dia itu akan mendapatkan pahala dan mendapatkan kebaikan dalam mizan kebaikan dia ketika ditimbang. Makanya inilah yang menjadi hal yang harus kita sepakati dulu. Kita koreksi bahwasanya selama ini kita salah menganggap bahwasanya mengingat mati hanyalah bersifat anjuran, padahal dia tidak bersifat anjuran. Nabi memberikan perintah dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu untuk menerangkan bahwasanya mengingat mati merupakan bentuk dari ibadah. Jadi kalau ada orang misalkan tiba-tiba dia duduk, dia memikirkan apa yang akan menimpanya ketika dia tua, ketika mati, apa yang akan dia bawa di hadapan Allah ketika dia di alam barzah, sampai kemudian dia duduk memikirkan itu semuanya, maka pastikan dia sedang beribadah kepada Allah dengan hatinya, karena sesungguhnya mengingat mati merupakan ibadah yang dilakukan dengan hati ketika mengingatnya. Nah, di situ kita juga harus paham, ibadah itu ada dua, ibadah yang dilakukan hati yang biasa disebut dengan ibadah batin, dan ada ibadah yang dilakukan oleh zahir, anggota tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang telah kita sepakati pula di dalam pertemuan ini adalah bahwasanya mengingat mati merupakan bagian dari fitrah. Jadi setelah kemudian kita mengetahui bahwasanya mengingat mati adalah ibadah, mengingat mati itu adalah fitrah. Maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya adalah setiap orang, baik dia itu pendosa ataupun dia adalah orang yang bertakwa, maka orang itu pasti mempunyai efek ketika diingatkan kepada kematian, walaupun dia pendosa. Bahkan kadang-kadang para pendosa pun mampu mengucapkan nasihat kepada para pendosa yang lainnya untuk mengingatkan mati. Contoh simpelnya, berapa banyak itu ketua-ketua geng ketika mendapati anak buahnya itu terlalu nekat, biasanya ketua gengnya ngomong apa? Kamu kok berani banget sih? Emang gak takut mati? Padahal dia ketua geng, padahal dia tidak pernah ngikutin kajian kitab At-Tadhkirah, ya. Maka kemudian dia kok sampai mengatakan itu, karena hakikatnya mengingat mati bagian dari fitrah. Sebagaimana kita sering mendapati ada ibu-ibu pakai daster gitu di depan rumahnya sambil gendong anaknya pakai daster, kemudian ternyata auratnya kelihatan, kemudian ada motor kenceng, lalu kemudian ngomong, tuh orang nggak takut mati tuh naik motornya kayak gitu, padahal ibu pakai daster dia. Maka semacam itu menunjukkan bahwasanya mengingat mati merupakan bagian dari fitrah. Setiap orang itu pada dasarnya ketika disebut kata mengingat mati, walaupun dia itu pendosa sekalipun, itu mempunyai efek apabila disebutkan kepadanya. Makanya kalau kita memberikan nasihat kepada orang, mentok, contohnya kita sedang menasehati orang yang sedang terjangkiti kenifakan, dikasih dalil mentok, dikasih ini mentok, ya sampaikan saja. Emang kamu nggak takut mati apa? Ketika kamu harus bertanggung jawab, ketika kamu berani untuk meninggalkan perintahnya Allah. Nah itu biasanya nanti kemudian dia mikir itu. Di situ kemudian tergantung bagaimana kondisi hatinya setelah mendapatkan peringatan tentang kematian. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian kita telah mempelajari pula bahwasanya yang kita sepakati pula bahwasanya mengingat mati ketika dia itu ibadah, mengingat mati ketika dia itu merupakan bagian dari kewajiban kita, maka sesungguhnya mengingat mati merupakan perkara yang tidak disenangi oleh iblis. Makanya iblis itu berusaha membangun apapun yang ada di atas muka bumi ini supaya kita senantiasa tidak ingat mati. Makanya di dalam surat Al-A'raf kita mendapati bagaimana iblis itu berkata, ikrar di hadapan Allah, bahwasanya fala'qudanna lahum siratal mustaqim. Kemudian summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Yaitu ketika iblis itu ikrarnya begini, saya itu akan mendatangi manusia ya Allah dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan dari arah kiri.
dan kamu tidak mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Di situ kita mendapati bahwasanya kenapa iblis itu mendatangi manusia dari 4 arah mata angin. Datang dari arah depan supaya menjadikan kita tidak pernah ingat akhirat. Datang dari arah belakang supaya kemudian kita ingat terus tentang perkara dunia. Datang dari arah kanan supaya kita ingat kepada perkara-perkara bid'ah, dan datang dari arah kiri supaya kita gampang melakukan dosa besar dan dosa kecil. Nah, di situ kita memahami, kata Imam Ibnu Katsir adalah perkara mengingat mati adalah perkara yang enggak disukai oleh iblis. Karena orang apabila dia selalu mengingat mati, maka dia hidupnya itu akan benar. Kompas kehidupannya akan benar ketika seseorang itu selalu merenungkan tentang kematian. Makanya rata-rata para sahabat mereka begitu mulia dalam ibadah ketika mereka selalu ingat kepada kematian. Orang kalau ingat kepada kematian, maka dosa sekecil apapun menjadikan dia takut kepada Allah ketika dia ingat kematian. Ya, makanya kita iri kepada kondisi hatinya para sahabat. Contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah menangis. Ketika ditanya, kenapa kamu menangis wahai Umar? Perhatikan jawabannya yang tidak pernah diduga. Maka Umar bin Khattab berkata, "Lau anna syatan matat ala syatil furat wa inni sa'iluha anha." Maka kemudian Umar bin Khattab itu ketika ditanya alasannya apa dia nangis, maka dijawab oleh Umar bin Khattab, "Saya itu khawatir kalau ada kambing yang terpleset di pinggir sungai Efrat, lalu kambing itu mati terseret dengan air banjir, maka sesungguhnya saya akan ditanya oleh Allah ketika saya mati ketika menghadap kepadanya." Padahal kambing di sungai Efrat yang begitu jauh dari tempatnya saat itu ketika Umar bin Khattab itu nangis. Kenapa? Semakin orang ingat mati, semakin sensitif dia itu melakukan sesuatu. Dia semakin sensitif ketika kemudian melakukan dosa. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita mengerti kenapa mengingat mati adalah dibenci oleh iblis. Karena orang yang mengingat mati akan senantiasa teringat kepada semua perbuatan yang dia lakukan. Makanya kita lihat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu salah satu ulama besar yang di waktu kecilnya buta. Tapi tahukah kita kebiasaan Imam Bukhari dan kecintaannya itu adalah berburu. Sukanya itu berburu Imam Bukhari. Tapi tahukah kita bahwasanya Imam Bukhari itu pernah beliau latihan ketika sedang memanah. Lalu kemudian panahnya itu miring. Kemudian nancep ke pagarnya salah satu rumah tetangganya. Maka Imam Bukhari kemudian sedih dan kemudian nangis. Sampai kemudian teman-temannya Imam Bukhari itu berkata, "Tidak apa-apa, cuma pagar wahai Imam Bukhari, cuma pagar doang." Maka kemudian sampai kemudian Imam Bukhari datang mengetuk pintu rumah orang tersebut dan meminta maaf. Sampai pemilik rumah itu saja berkata, "Ya Allah Imam Bukhari, mending ini cuma kemudian pagar rumah ini, kalaupun roboh pun kami ridho kalau yang merobohkan itu adalah dirimu." Tapi lihat kenapa Imam Bukhari kemudian menangis. Imam Bukhari kemudian berkata, "Saya khawatir ketika pagar ini rusak gara-gara kezaliman saya, maka sesungguhnya nanti Allah akan menghisap saya gara-gara pagar seorang muslim yang saya rusak disebabkan kelalaian saya." Tuh, sensitif betul orang itu ketika mereka ingat mati. Jadi selalu ingatannya itu mati, selalu ingatannya mati. Makanya sampai-sampai diterangkan oleh para ulama salafus salih, mengingat mati merupakan tali kendali yang paling efektif dalam hidup. Makanya mengingat mati perkara yang tidak disukai oleh iblis. Makanya wali-walinya setan itu membangun apa? Supaya kita ini tidak ingat kepada kematian. Berbagai macam kesenangan duniawi dibangun di mana-mana, pusat-pusat hiburan dibangun di mana-mana. Intinya apa? Intinya supaya kita amnesia, lupa terhadap ingatan kepada akhirat kita. Makanya Masya Allah kan, dunia kan bersolek terus, tidak pernah berhenti kan, dunia itu bersolek, terus bersolek. Berbagai macam wahana kegembiraan itu tidak pernah kehabisan ide. Ada wahana kegembiraan ini, nanti diganti wahana kegembiraan yang kedua terus. Bukan berarti itu haram, itu tidak haram. Tapi yang ingin saya sampaikan, kenapa mereka sedemikian kuatnya membangun kegembiraan dan pusat-pusat hiburan? Karena sesungguhnya mereka menyambut panggilan setan ketika setan itu selalu mengingatkan manusia supaya lupa kepada ingatan akhirat dan ingatan matinya. Ya, makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Poin yang ketiga, iblis itu membenci orang yang mengingat kematian dan berupaya bagaimana orang itu tidak pernah ingat kematian kecuali sedikit dari waktu yang dia miliki dalam hidup.
Itu yang ketiga. Sekarang mari kita buka pada halaman ke-21. Sekarang apa sih hikmahnya ketika kita mengingat kematian? Ya. Maka hikmahnya ketika kita mengingat kematian, kita harus memahami. Mengingat kematian itu memiliki banyak faedah dalam kehidupan. Ya. Jadi memiliki atau kemudian mengingat kematian itu faedahnya apa? Faedah yang pertama yang kita dapatkan ketika mengingat kematian, yaitu akan melapangkan hati bagi orang yang mengingat mati. Akan kemudian menjadikan kita lapang hatinya. Karena ternyata Imam Qurtubi itu berkata, hidupnya seorang mukmin itu tidak lepas dari dua kondisi. Ada kondisi yang lapang, ada kondisi yang sempit. Kalau ada orang yang sedang dilapangkan oleh Allah ketika dia ingat mati, orang yang sedang lapang hidupnya ketika diberikan kemudahan, maka dia tidak perlu menjadi sombong dan tidak perlu menjadi takabur ketika dia ingat mati bahwasanya semua kenikmatan yang dia dapatkan ada batas ajalnya. Kita ini tamu kok, dan kita ini titipan. Tamu itu ada saatnya kita balik, titipan itu ada saatnya kita kembalikan. Statusnya kita titipan, statusnya yang di saku kita statusnya kita tamu, statusnya yang di kantong kita titipan. Yang namanya tamu dan membawa titipan berarti dua. Tamu itu harus melanjutkan perjalanan, titipan itu harus dikembalikan. Makanya orang yang mengingat mati ketika dia lapang, dia tidak perlu menyombongkan atas apa yang dia miliki, karena dia ingat kepada kematian. Jadi kalau orang lapang, kenapa mengingat mati? Imam Qurtubi berkata, orang yang lapang hidupnya ketika diberikan kemudahan oleh Allah dalam hidupnya, kalau dia mengingat mati, dia tidak akan pernah menyombongkan atas apa yang dia miliki dari urusan dunia dan materi. Dan saya ingatkan ya, tidak boleh kita muji dunia, itu tidak boleh. Ya, dulu termasuk saya itu orang yang kemudian belum tahu tentang ilmunya. Kadang-kadang kan kita muji dunia, wih mobilnya, wih rumahnya. Padahal boleh nggak kita muji dunia? Sebenarnya kalau kita kembalikan kepada ilmunya, tidak boleh kita muji dunia. Kenapa? Allah dan Rasulnya saja tidak pernah muji dunia. Para sahabat pernah nggak muji dunia ketika Abdurrahman bin Auf banyak memiliki dunia? Tidak. Dan Allah tidak pernah memuji dunia. Makanya tidak boleh bagi kita untuk memuji dunia, supaya dunia tidak masuk ke dalam hati dan jiwa kita. Kalau kita melihat sesuatu yang bagus, sudah tidak usah dipuji. Kenapa? Sebagus apapun kalau itu dunia tidak pernah dipuji oleh Allah dan ditempatkan oleh Allah sebagaimana kambing, seekor kambing yang kemudian telah menjadi bangkai dan tidak ada harganya di sisi Allah. Makanya kalau kita kemudian mendapatkan kelapangan, kemudian ingat mati, orang semacam ini akan paham apapun yang dia peroleh tidak perlu bagi dia menyombongkan atas apa yang dia dapatkan, karena hakikatnya itu titipan yang ketika berakhir dengan masa ajal yang dia dapatkan dalam hidup. Ya, dan itu semuanya hanyalah titipan Allah. Makanya kan malaikat maut itu mendatangi kita sehari berapa kali? 3 kali. Membawa apa? Membawa catatan rezeki kita. Kalau catatan rezekinya masih ada, ditinggal. Catatan rezeki yang kedua masih ada, ditinggal. Catatan rezeki kita didatangi yang ketiga masih ada, ditinggal. Jadi malaikat maut itu mendatangi kita sehari 3 kali. Sampai kapan? Sampai catatan rezeki kita habis. Berarti semuanya itu merupakan bagian dari rezeki yang dititipkan oleh Allah. Dan ketika itu habis, sudah kembali kepada Allah. Ya. Makanya kemudian disitulah kita memahami. Orang yang mengingat mati akan hatinya menjadi lapang. Ketika hidupnya lapang, dia akan ingat mati. Sama, ada yang kedua, lakon hidup itu kalau nggak lapang, sempit. Maka kemudian kalau ada orang yang disempitkan oleh Allah hidupnya, kalau dia mengingat mati, maka kemudian menjadikan apa? Menjadikan dia paham seberat apapun ujian dan pengorbanan yang dia miliki dalam hidup, pasti ada masa akhirnya. Ada masa akhirnya. Sehingga kemudian dia tidak perlu untuk lama tenggelam di dalam kesedihan ketika dia paham sesungguhnya ini ada batas akhirnya. Coba kalau kita tidak punya kematian, Pak, kita tidak bisa menegakkan keadilan yang harusnya kita peroleh. Makanya kita bersyukur adanya kematian itu, kita syukur. Kenapa kita bersyukur dengan kematian? Kalau tidak ada mati, kita tidak bisa ketemu lagi dengan sholat kita. Kita tidak ketemu dengan Allah, tidak ketemu dengan Rasul, tidak ketemu dengan ibadah kita. Kita tidak bisa menuntut keadilan yang selama ini tidak kita bisa peroleh dalam kehidupan. Makanya mati itu membawa hikmah yang besar. Makanya orang yang beriman ketika menyikapi mati itu antara dua, sikap khauf dengan sikap roja.
Khauf itu adalah dia takut, roja itu berharap. Kenapa dia takut? Ya, siapa sih yang tidak takut mati? Ketika kita mati terputus segala amal soleh kita, padahal amal kita belum tentu diterima, amal kita banyak yang cacat dan tobat kita belum tentu nasuha. Makanya di situ kita takut kepada kematian. Tapi takut kepada kematian itu tidak boleh mendominasi perasaan. Di satu sisi kita ini harus cinta kepada kematian. Kenapa? Orang Pak yang benci kepada kematian, Allah lebih benci ketemu dengan dia. Kenapa? Hakikatnya membenci kematian itu hakikatnya membenci pertemuan dengan Allah. Makanya terkadang kita ini apa? Roja itu apa? Berharap supaya kemudian ketika mati kadang-kadang kita senang. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman kematian itu dibaliknya ada kehidupan. Kalau kemudian kita tidak mati, maka tidak akan pernah bertemu dengan amal ibadah kita. Makanya orang yang beriman itu menyikapi apa? Antara mati itu antara khauf dengan roja. Di satu sisi dia takut ketika mati akan berhenti amal solihnya, tapi dia roja. Bahwasanya dia berharap ketika kematian itu datang, dia mendapatkan kenikmatan atas semua pengorbanan dan ibadah yang dia kerjakan dalam hidup. Ya, makanya kalau ada orang yang diberikan yang kedua lakonnya itu adalah lakon sabar yang penuh dengan ujian, maka ketika mengingat mati hatinya akan tenang. Ya udahlah, sampai mati saja tenang dia, sehingga segala ujian yang dia dapatkan yang bertubi-tubi datang kepadanya itu menjadikan dia tidak terlalu memikirkan terlalu berat, karena dia paham seberat apapun ujian yang dia dapatkan ada masa akhirnya. Dan saya ingatkan loh Pak, orang yang sabar itu belum tentu semua balasannya di dunia. Jadi ketika ada orang yang kemudian mereka itu mendapatkan lakon kehidupan itu banyak ujiannya, sampai kemudian betul-betul hanya dilewati dengan ujian dan ujian, saya ingatkan tidak semua orang yang sabar itu mendapatkan balasan di dunia. Sebagaimana kita mendapati kisah nyata dari seorang tabi'in yang bernama Abu Kilabah. Coba, Abu Kilabah itu salah satu nama loh, yang menjadi salah satu ikon yang sering disebutkan untuk mewakili tentang kisah kesabaran. Kalau Nabi Ayub. Kalau tabi'in, Abu Kilabah. Abu Kilabah itu ada seorang yang solih, yang berilmu, tetapi terusir dari rumahnya, hidupnya hanya dipakein tenda, kemudian buta, kemudian tuli, kemudian dia buta, tangannya buntung. Tidak ada yang menemani dia kecuali adalah seorang anak kecil yang selalu membantunya untuk berwudu. Ketika didatangi oleh salah satu tabi'in, tidak tahu kalau itu adalah Abu Kilabah. Abu Kilabah itu hanya tanya, mana anak kecil yang biasa membantuku untuk berwudu? Maka orang itu berkata, aku tidak tahu, tolong carikan, aku tidak bisa mencarinya. Ternyata anak itu diterkam serigala. Abu Kilabah kemudian akhirnya meninggal dunia setelah sedih. Dan kemudian akhirnya mendapatkan salah satu di antara tabi'in ada yang mendapatkan karomah, mendapatkan bahwasanya kabar bahwasanya Abu Kilabah telah mendapatkan pahala atas kesabarannya ketika di dunia. Di situ kita mendapati semua kesabaran itu tidak selamanya dibalas di dunia. Maka bisa jadi kita melihat sebagaimana sabarnya Ibunda Maryam kan? Dan kita sudah belajar Ibunda Maryam wanita yang dicintai oleh Allah, diberikan siklus bulanan seumur hidupnya itu cuma 2 kali. Ada satu riwayat mengatakan 3 kali. Tapi apakah Ibunda Maryam hidup dalam rasa senang? Enggak. Ibunda Maryam sampai meninggal pun maka beliau tidak pernah memiliki suami. Dan ketika sampai kemudian beliau itu kemudian meninggal, tidak ada satupun orang kecuali membencinya karena dia dianggap sebagai wanita yang melahirkan seorang anak tanpa pernikahan. Kapan Ibunda Maryam mendapatkan balasan atas kesabarannya? Ketika meninggal dunia. Makanya kalau kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk sabar, ya sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Makanya sabar itu merupakan perkara yang berat. Sampai Imam Ahmad bin Hambal saja mengatakan apa? Allah itu mengulang kata sabar di dalam Al-Quran 90 kali. Lebih banyak daripada Allah mengulang kata syukur. Kenapa? Saking pentingnya dalam masalah sabar. Makanya kalau kita kemudian menjalani banyak ujian dalam hidup, kita ingat mati. Kenapa ingat mati? Menjadikan hati kita menjadi hati yang lapang ketika kita ingat kematian. Nah, kita harus paham pula. Kenapa ujian kok datang terus kepada orang yang beriman? Nah, ini harus paham juga. Allah itu menguji orang yang beriman dengan banyak ujian itu kenapa? Loh, orang yang beriman itu diuji terus supaya dia tidak betah di dunia.
Kalau orang yang beriman tidak betah di dunia, maka dia mengharapkan bahwasanya kehidupan dia itu kampung akhiratnya itu di surga. Kalau orang itu jarang diuji, jangan-jangan nanti terlalu betah dan terlalu nyaman hidup di dunia, Pak, kalau tidak jarang diuji itu. Makanya kemudian akhirnya timbulnya penyakit apa? Wahan itu apa? Hubbud dunya karahiyatul maut. Orang itu kalau sudah cinta dunia akan menarik kepada dosa yang satunya. Apa itu? Membenci kematian. Makanya orang yang beriman itu kenapa diujinya banyak banget. Ini ujian 1 belum selesai dikasih ujian 2, ujian 2 belum selesai dikasih ujian 3. Kenapa kayak gitu? Supaya dia tidak betah dalam kehidupan di dunia. Kalau dia tidak betah dalam kehidupan dunia, berarti dia meyakini, oh berarti kehidupan saya itu bukan di sini tapi nanti di kampung akhirat. Makanya lihat rata-rata kehidupan para nabi. Imam Ahmad bin Hambal pernah dicambuk. Imam Ibnu Taimiyah meninggalnya di penjara loh. Tidak main-main, jangan sensitif mendengar kata penjara. Imam Ibnu Taimiyah itu matinya di penjara, wafatnya beliau. Berapa kali beliau di penjara, Ustaz? 3 kali di penjara. Imam Ibnu Qayyim 2 kali. Itu menunjukkan kepada kita ujian orang yang beriman itu berat. Kenapa Allah berikan ujian itu? Untuk memberikan pelajaran supaya mereka tidak nyaman dan tidak betah di dunia dan ingin balik menuju ke kampung akhiratnya. Disitulah hikmahnya kenapa kita diuji. Jadi orang yang mengingat mati, maka betul apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, ketika orang itu mendapatkan episode kehidupannya penuh dengan ujian, ingat mati, maka menjadikan dia paham. Alah, sampai mati aja kok. Sudahlah, sabarin sampai mati saja. Dapetin orang tidak suka sama kita, sudahlah. Sampai mati sudah selesai. Ketika kita mendapatkan berbagai macam hal penyakit yang tidak pernah kita duga, sudah katakan sama penyakit itu, alah, sampai mati saja. Dan itu merupakan perkara menjadi penawar. Dia jadi obat dari getirnya ketika kita melewati masa-masa ujian yang berat. Memang ujian itu berat? Iya, memang ujian itu berat. Dan kita sudah sering menyampaikan siapa orang yang paling berat ujiannya dalam hidup Rasul. Mau sampai sakitnya aja 2 kali sakitnya kita kok. Sakratul maut ya Nabi 2 kali sakratul mautnya orang biasa. Padahal Rasul itu adalah orang yang paling berat hidupnya itu dibuat tentrem sama Allah. Dibuat bahagia, dibuat nyaman. Tapi Nabi ternyata dibuat episode kehidupannya penuh dengan ujian. Dan disitulah kita paham kematian itu menjadikan kita mampu istirahat dari semua hal yang kita kerjakan. Makanya yang pertama di sini disebutkan orang yang mengingat mati hikmahnya. Dibuka halaman ke-22. Orang yang mengingat mati maka sesungguhnya dia itu akan mendatangkan hikmah yang banyak. Manusia itu tidak terlepas dari 2 keadaan, sempit ataupun lapang. Jika dia sempit, maka dia ketika mengingat mati menjadikan terasa ringan. Kalau dia sedang lapang, maka kemudian itu akan mencegahnya dari sifat sombong dan keterperdayaan dari hal-hal yang sifatnya itu sering memperdaya. Itu yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi seberat apapun ujian kita, maka sesungguhnya Allah tidak pernah perintahkan kita taat selama-lamanya. Allah hanya perintahkan kita taat sampai kita meninggal dunia. Allah tidak pernah perintahkan sabar selama-lamanya, tapi Allah hanya perintahkan kita sabar hanya sampai kita meninggal dunia dan tidak pernah lebih daripada itu. Dan seberat apapun kita ini, kalau hari ini sedang menata iman kita kepada Allah, mati, maka sesungguhnya kita akan merasakan semua kenikmatan ketika ikhlas menjalani apa yang ditakdirkan oleh Allah dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita buka. Yang kedua kita akan mengambil apa yang disampaikan oleh Ali Ad-Daqqaq. Dibuka halaman yang ke-24. Maka kemudian Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala menyampaikan pada halaman yang ke-24. Barang siapa kemudian yang mengingat mati akan diberikan 3 kemuliaan. Man tadzakara bil mauti ukrima bisalasatin. Ya, dibuka pada halaman yang ke-24. Ali Daqqaq itu berkata pada paragraf yang ketiga bahwasanya man ukrima man tadzakara bil mauti ukrima bisalasatin. Barang siapa tadzakara bil mauti, barang siapa yang ingat kepada kematian, ukrima bisalasatin, maka dia itu akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 sifat. Yang pertama itu apa? Qanaatul qalbi. Allah itu akan, yang pertama ta'jilut taubah. Yang pertama Allah memberikan kepadanya bergegas dia di dalam dia bertobat kalau orang itu ingat mati.
Makanya rata-rata perjalanan orang-orang yang sampai bertobat, mungkin artis, itu biasanya kapan? Itu biasanya kenapa? Itu biasanya disebabkan ketika dia ingat mati, maka dia bertobat. Ya. Makanya kan ada kan terkadang kita mendapati ada fulan duduk ingat mati, maka kemudian dia bertobat. Karena barang siapa dikatakan oleh ahli daqaq, man tadzakkara bil mauti, siapapun yang ingat kepada kematian, maka sesungguhnya dia dimuliakan oleh Allah dengan 3 perkara. Yang pertama, dia pasti cepat untuk kemudian bertobat kepada Allah. Yang penting kita harus pahami adalah apa? Yang penting harus kita pahami adalah mendapatkan momentum untuk bertobat itu gampang, tapi menjaga tobat sampai mati itu yang susah. Ya. Jadi kalau kemudian mendapatkan momentum untuk tobat gampang atau tidak gampang? Gampang, Pak. Gampang. Kadang-kadang kita duduk melihat video salah satu ustadz yang kemudian ternyata mungkin ustadznya saat itu menyampaikan tulus dari hatinya, nembus langsung ke hati kita. Momentum untuk bertobat itu banyak, tapi menjaga momentum tobat sampai meninggal dunia itu ternyata tidak gampang. Karena ternyata apa? Belum tentu orang yang bertobat itu istiqamah dalam tobatnya, dan berapa banyak orang yang berdusta dalam tobatnya. Ya, makanya Masya Allah, itulah kenapa hikmahnya kita ini diperintahkan datang ke kajian, diperintahkan ketemu orang yang sholih, diperintahkan untuk berkumpul, dan kemudian kita untuk beribadah yang sunnah. Itu intinya supaya kita terjaga hangatnya kita ketika bertobat sampai kita meninggal dunia istiqamah atas itu. Dan saya ingatkan loh, kalau sudah bertobat itu tidak usah ngomong-ngomong deh, alhamdulillah saya sudah hijrah, tidak usah. Kenapa saya tidak kemudian menyarankan itu? Karena saya khawatir bahwasanya ketika kita hijrah banyak ngomong-ngomong ke tempat orang lain, saya khawatir ada penumpang gelap di dalam hati kita yang bernama riya dengan sum'ah tanpa kita sadari, lalu kemudian merusak perjalanan hijrah kita kembali ke Allah. Kalau sudah hijrah, sudah antara kita sama Allah. Tidak perlu kemudian kita sering ngomong alhamdulillah sekarang saya sudah hijrah gitu. Tidak usah lah. Tapi kalau ada yang ngomong kayak gitu, jangan kemudian dikatakan wah riya kamu. Tidak usah gitu juga. Ya. Tapi kalau kemudian kita mendapati diri kita, tidak usah ngomong. Berapa banyak Pak dan berapa banyak Ibu orang yang sering mengatakan saya sudah hijrah, padahal belum hijrah, dia masih di tempatnya doang, hanya mengganti penampilan tok. Hanya mengganti penampilan tok, tapi belum hijrah sama sekali. Dan kita tidak pernah mendapati kisahnya para sahabat ridwanullah alaihim, tidak pernah kita mendapati sahabat itu ketika mereka hijrah, ada nggak yang ngomong alhamdulillah sekarang saya sudah hijrah ya Rasul? Tidak ada itu. Ada nggak hadisnya? Tidak ada. Umar aja tidak pernah ngomong gitu kok. Tapi nanti kalau ada yang ngomong kayak gitu, ketika dia belum paham, tidak usah kemudian divonis. Jangan suka memvonis atas niatnya orang, nanti dihukum sama Allah. Mari kita belajar dari kisah nyata Makhul. Makhul itu kemudian pernah ngelihat ada orang yang rukuk, ada orang yang sujud. Nangis, rukuknya nangis, sujudnya nangis. Makhul kemudian berkata dalam dirinya. Berkata dalam dirinya loh, batin loh, tidak ngomong loh ya. Makhul itu berkata apa? Alah, ini riya, ini sum'ah ini. Makanya rukuknya lama, nangis-nangis lagi. Tapi dalam hati doang. Lihat, Allah kemudian langsung apa? Langsung kemudian Makhul berkata, setelah itu berprasangka yang semacam itu, Allah menghukum saya. Selama 1 bulan saya tidak bisa menangis. Walaupun aku paksakan untuk meneteskan air mata, ketika Allah menghukumku, ketika aku memberanikan diri untuk menghakimi dan memvonis niatnya seseorang. Hati-hati tentang masalah itu. Ya. Padahal tidak ngomong, tidak nge-share juga loh, apalagi nge-share, ya kan? Oh ini cuma batin dalam hati doang. Ini nggak nge-share ini, hanya batin. Makanya orang yang hari ini, Masya Allah saya ingatkan, orang yang hari ini sibuk dengan perkataan manusia, hati-hati loh dihukum sama Allah antum. Apa yang terjadi? Antum akan disibukkan dengan perkataan manusia dan tidak pernah sibuk dengan perkataan Allah dan Rasulnya. Hafalannya nggak nambah-nambah, tapi sibuk ngomongin orang. Hafalan hadisnya masih innamal a'malu binniyat, terus nggak nambah-nambah. Tapi ngomongin orang di mana-mana. Tidak usah gitu. Nanti tanggung jawab kita terlalu berat di sisi Allah. Makhul aja, batin itu tidak ngomong. Batin tok, tahu batin ya? Kalau bahasa Indonesianya membatin. Kalau bahasa kalau Jawa, bahasa Jawanya batin, em-nya ditinggalkan. Itu saja kemudian dihukum oleh Allah, matanya tidak bisa nangis selama 1 bulan hanya karena 1 prasangka itu. Nah disitulah kita paham. Hati-hati tentang masalah menghakimi dan memvonis niat seseorang.
Makanya kalau kita ngelihat ada saudara kita pasang status @majelis ilmu, ya jangan katakan alah riya ini, tidak usah. Walaupun lebih baik bagi kita menyembunyikan amal. Ya antum yang sudah paham, tidak usah cerita-cerita amal lah. Mau kita beribadah itu kita rahasiakan, karena di dalam ibadah eksklusif, di dalam muamalah inklusif, itu yang benar. Kalau kita ibadah eksklusif, tidak perlu orang lain tahu dan tidak perlu kita tahu. Ya, kamu ibadah rahasianya apa? Kalau kamu temenan sama saya, ayo jujur ngomong sama saya, ndak usah gitu. Apalagi sama istrinya juga gitu. Kamu ibadah rahasianya apa sih, Mi? Nggak usah tahu, Bi. Loh, saya pintu surgamu. Lah itu dalilnya salah pemakaiannya. Ya, kalau kemudian kita beribadah eksklusif, ndak perlu banyak orang tahu. Semakin sedikit mata dan semakin sedikit telinga yang tahu ibadah kita itu, semakin utama di sisi Allah. Tapi dalam bermuamalah inklusif sama semua orang, ketika kita bisa menjadi pintu kebaikan bagi orang, jadilah orang yang bisa membuka pintu kebaikan bagi orang lain. Kalau memang kita khawatir akan terkena kemaksiatan, jaga diri, tidak apa-apa. Jauhkan diri. Tapi kalau kita mampu untuk menjaga diri, maka jadilah pintu kebaikan bagi orang yang belum paham tentang indahnya akidah dan indahnya sunnah. Ya. Maka kembali di sini, orang yang mengingat mati, disebutkan oleh Ali Daqqaq rahimahullahu taala, man tadzakara bil mauti ukrima bisalasatin. Yang pertama, takjilut taubat, dia akan bergegas untuk bertobat. Nah, tapi yang penting menjaga tobat itu bukan perjalanan yang gampang. Ada nggak orang yang kemudian bertobat kemudian balik lagi kepada dosanya? Banyak. Kenapa? Ketika tidak siap dengan konsekuensi ketika dia bertobat. Bukan berarti orang yang tobat itu gampang loh. Orang yang bertobat itu kenapa kok ujiannya jadi banyak setelah bertobat? Loh iya, kalau Allah tidak mengujinya, kalau Allah tidak mengujinya, orang itu nggak akan ketahuan apakah orang ini jujur dalam tobatnya atau enggak. Makanya banyak orang yang diuji itu akhirnya apa? Banyak ujiannya. Kadang-kadang kita sering tertipu, salah ketika memahami satu hadis yang disampaikan dalam riwayat Abu Dawud. Man taraka syai'an lillahi awadahullahu khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Tapi kita mengartikan itu apa? Oh pasti mudah. Lu belum tentu. Belum tentu. Karena kata-kata disebutkan oleh Nabi itu apa? Khairan. Khairan itu banyak. Salah satunya ketika kamu sabar, itu namanya khairan. Ya. Karena banyak orang yang mereka diuji itu ketika bertobat diuji. Asalnya ngerokok, tidak pernah batuk. Ninggalin rokok, batuk-batuk terus tiap hari. Padahal ketika masih ngerokok, mau batuk, ngerokok, hilang batuknya. Tuh kan? Ada orang yang kemudian ketika belum ngerokok, ketika masih ngerokok, lari itu 10 kilo itu kuat. Tapi ketika sudah berhenti ngerokok, 2 kilo tidak kuat nafasnya. Jadi pernah itu bapak saya, ada kisah nyata, bapak saya cerita itu. Saya itu lomba lari, ada orang itu, yang kemudian saya sudah dahului. Dia ada di belakang. Kemudian tiba-tiba saya merasa dia sudah di belakang, tiba-tiba nyalip saya cepat banget. Bapak saya tuh sampai heran, kok kamu tadi tiba-tiba bisa kuat lari? Iya, Rok. Nah, bapak saya Faruk. Tadi saya ketika kehabisan nafas kemudian saya ngerokok. Itu kuat langsung. Oke, nah, itu termasuk di antara ujian orang yang bertobat tuh kayak gitu. Orang yang berzina ketika berzina kadang-kadang tenang, enak. Coba ketika berhenti untuk berzina. Masya Allah, dia kemudian apa? Mungkin dia bingung, mungkin kemudian melampiaskan nafsunya. Allah nguji kepada orang yang bertobat. Beberapa waktu yang lalu di daerah Rawamangun ada seorang ikhwan yang tanya, Ustadz saya udah ninggalin yang haram, tapi ujiannya banyak, boleh nggak saya nerima pekerjaan itu kembali? Coba. Tergiur kembali, kenapa? Allah ngujinya itu banyak. Allah itu ngujinya banyak dan Allah menguji itu, maka sesungguhnya kemudian ketika diuji dengan ujian yang banyak, maka akhirnya yang menjadikan mereka itu kadang-kadang akhirnya tidak siap untuk bertaubat ketika tidak siap dengan konsekuensinya. Tapi yang jelas di situ kita mendapati bahwasanya orang yang kemudian banyak mengingat mati, Allah akan muliakan orang yang banyak mengingat mati. Yang pertama, Allah akan menyegerakan dia di dalam bertaubat. Makanya kalau orang jarang bertaubat, biasanya kemudian ketika dia jarang memikirkan kematian. Yang kedua, wa qana'atul qalbi. Allah akan memberikan qanaah kalau dia itu kan mati kan. Dia mendapatkan 100.000 qanaah, lah hidup saya itu berapa lama sih? Udahlah 100.000 saya cukup insya Allah. Itu orang yang ingat mati. 1 juta ini kamu dapatnya, tidak apa-apalah.
sudah cukup insya Allah. Dan qanaah itu merupakan kekayaan hati loh. Saya ingatkan betul, qanaah itu kekayaan hati. Dan itu terkadang hilang dari kehidupan ana atau kehidupan antum ketika kita itu berkelapangan harta, Pak. Kadang-kadang saking banyaknya harta di kantong kita ini, banyaknya uang merah ini atau banyaknya uang biru, itu kadang-kadang sampai kita itu hilang rasa qanaah dan rasa sensitifnya terhadap rezeki loh. Kadang-kadang saking banyaknya uang yang sudah kita miliki dan rekening yang sudah kita miliki yang terlalu banyak, sampai kita dapat 100 ribu itu tidak lagi berasa nikmat lagi. Kenapa? Karena merasa bahwasanya itu sedikit. Tapi lihat banyak orang-orang yang sedang diuji oleh Allah. Orang-orang yang sedang diuji oleh Allah, lihat. Kadang-kadang dapat 10 ribu, Masya Allah, syukurnya itu luar biasa. Saya dulu pernah cerita enggak? Saya pernah kemudian di Jogja itu ngasih. Bukan saya bermaksud apa-apa, ini hanya untuk ngambil ibrah dan semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Saya ngasih uang 10 ribu kepada orang. Karena apa? Saya lihat orangnya kelihatannya baik, solihah. Orang tua, ibu-ibu, nenek-nenek. Ketika ngasih 10 ribu itu berulang-ulang dia ngomong, ini benar Pak 10 ribu, iya Bu, kebanyakan. Mau saya kembaliin enggak sisanya? Enggak usah, itu aja. Kemudian dicium, kan dia belum paham ya, dicium dia senang banget. Padahal cuma 10 ribu loh. Padahal kadang-kadang kita mendapatkan bukan 10 ribu, 20 ribu itu sudah tidak penting lah 20 ribu. Padahal banyak orang yang mereka itu diberikan oleh Allah keterbatasan harta, tapi ternyata uang 10 ribu, 20 ribu itu justru berharga banget dan dia bisa menikmati itu. Adapun orang yang sedang dilapangkan hartanya banyak banget, akhirnya itu hilang kenikmatannya ketika dia tidak memiliki sensitif kepada harta yang dia dapatkan. Makanya Masya Allah, kalau ada orang yang kekurangan tapi dia itu orang yang beriman betul, Masya Allah, sampai mampu menikmati setiap harta yang dia dapatkan dari Allah. Lihat aja Pak, di Suriah, di Turki itu, di Suriah makan zaitun tak aja sudah terasa nikmat Pak. Kenapa tidak ada makanan yang lain coba? Padahal kalau kita ngeliat orang umrah itu, Masya Allah, saya sedih kalau lihat umrah itu. Orang umrah itu makan dikicik-kicik buang. Kenapa? Merasa gratis kan, merasa sudah bayar. Maka lihat kan kalau nanti ada yang umrah, petugas catering itu kalau membeli apa itu plastik sampah, bukan plastik sampahnya segini yang gede, dan itu penuh dengan nasi itu. Kalau di waktu siang itu, Masya Allah sedih kadang-kadang itu karena merasa gratis ngambil bakwan 4, 5, yang dimakan cuma 1 gigitan, dibiarin. Hilang rasa qanaahnya itu hilang. Kenapa? Karena sesungguhnya dia termasuk kemudian perkara yang tidak kemudian dia tidak memiliki makna ketika mendapatkan itu. Orang yang ingat mati akhirnya apa? Tercipta rasa qanaah karena dia tahu bahwasanya dunia itu tempat meninggal, bukan tempat untuk tinggal. Dan ingat, jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Memiliki dunia itu boleh atau enggak Ustaz? Boleh. Zuhud itu apakah memiliki hartanya sedikit? Kata siapa? Enggak. Zuhud itu adalah ketika kita meletakkan dunia pada tangan dan tidak meletakkan dunia pada hati. Tapi ingat loh, tidak ada penipu yang paling ulung dalam kehidupan kita kecuali apa? Dunia. Makanya sampai Allah itu menyampaikan apa? Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Tidaklah kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu kan? Makanya kemudian apa? Dunia dengan setan itu berkolaborasi untuk menyesatkan manusia supaya meninggalkan jalan ketaatan. Setan selalu membisikkan supaya manusia itu takut jadi miskin. Asyaitonu yaidukumul faqra. Setan itu membisikkan kamu supaya kamu takut jadi miskin. Itu setan. Dan dunia penipu yang paling ulung, Pak. Tidak ada penipu yang paling ulung kecuali apa? Dunia. Ketika kemudian apa? Hilang rasa qanaah kita dalam hati. Ini kisah nyata. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau tidak salah, tapi kita ingin ngambil pelajaran dari beliau. Ada salah satu kerabat ana yang termasuk di antara orang yang disayang sama ibu saya dan termasuk di antara mahramnya beliau. Itu kemudian beliau itu menderita penyakit, yaitu paru-paru, dan penyakitnya itu semakin parah sampai tinggal tulang belulang. Ya disebabkan karena biasanya beliau untuk merokok itu. Ya, jadi orang yang ngomong bahwasanya rokok tidak bawa penyakit. Kata siapa? Bawa penyakit itu. Ketika lagi ngerokok, ya iya tidak sakit. Habis itu, nah itu baru sakit. Kanker paru-paru dan itu parah. Lalu kemudian saya melihat ketika saya punya kesempatan pulang, saya menjenguk beliau. Karena saya saat itu ibu saya meninggal dunia. Dan beliau ini meninggal dunia
Tidak terlalu lama setelah ibu saya meninggal dunia. Ketika saya masih mendapati beliau masih hidup, saya datang. Beliau ini Pak punya rumah yang besar peninggalan dari kakek dan nenek. Rumahnya besar. Dan ternyata beliau ini tidak punya istri dan tidak punya anak. Ya, rumahnya besar. Karena saking besarnya, karena tidak ada perempuan. Karena kita tahu ya, ratunya rumah itu kan wanita. Kalau laki-laki tidak ada perempuannya, ya tidak ada yang ngatur rumah. Maka dia hanya memanfaatkan satu kamar yang paling depan. Sudah di situ saja dia. Kemudian saya memberanikan diri untuk ngomong. Ya, nama saya manggilnya Pak Li itu. Atau dalam bahasa Indonesianya Om lah. Om, enggak, maaf ya saya ngomong ini. Apa enggak kemudian diinfakkan saja? Nanti ini dijual ini terlalu besar. Dijual, nanti kemudian hasil penjualan separuhnya untuk bangun pondok. Ini ada beberapa pondok ini yang baru merintis butuh kelas. Satu kelasnya 40 sampai 50 juta. Nanti kan kemudian enak om kan tidak punya istri, tidak punya anak. Nanti banyak yang mendoakan. Itu jadi amal jariah. Nanti sisanya beli rumah yang agak kecil, ini terlalu gede. Ya, kemudian ternyata beliau ngeliatin rumah itu dan beliau berkata, enggak lah, enggak nang, udah biarin aja. Wong ini peninggalan orang tua kok, mosok peninggalan mbah saya jual, saya enggak berbakti. Nah itu kan biasanya orang-orang Jawa kan suka gitu. Enggak orang Jawa sih, Sunda juga sih. Ya, berprasangka kalau ditinggalin rumah itu harus berbaktinya itu ngerawat itu, padahal enggak ada itu. Emang kalau kita jual rumahnya ibu kemudian ibu di sana sedih gitu, ya enggak lah. Kenapa bu sedih? Ya rumah saya tinggalin sama anak-anak, dijual sama anak-anak. Enggak ada. Urusan di akhirat lebih penting daripada ngurusin dunia. Tapi itulah kebiasaan. Karena belum paham saja, belum paham ilmunya. Kemudian saya bilang, Lek, enggak apa-apa, Lek. Yang namanya mbah itu meninggalkan ini justru menjadi jembatan dan menjadi modalnya modalnya om untuk balik ke Allah. Dilihatin rumah itu dan berkata, enggak lah, sudahlah, saya bawa rumah ini sampai saya mati. Coba, saya bawa rumah ini sampai saya mati. Dan ternyata enggak lama. Setelah itu beberapa hari kemudian, habis sholat subuh, kemudian dia sebagaimana sedang dihidangkan makanan, tiba-tiba dibangunkan untuk sholat subuh. Sudah tidak ada, meninggal dunia. Dan yang membuat saya miris itu apa? Ketika akhirnya saya diberikan amanah untuk ngitungin warisannya. Ngitungin saya warisannya. Kemudian dia punya kakak, dia punya adik kan. Jatuhnya kan semua ke kakak-kakaknya. Adik-adiknya. Kenapa? Dia tidak punya istri, tidak punya anak Pak. Kalau bapak ini punya harta, punya anak laki-laki, punya anak perempuan, maka hartanya bapak terjaga. Tapi kalau bapak tidak punya anak, maka itu akan kemudian nyentuh ke kakak kita, adik kita juga dapat. Ya, dia ternyata tidak punya anak. Dan ternyata kemudian dia tidak punya anak dan kemudian tidak punya istri karena belum pernah nikah. Kemudian saya hitungin akhirnya Pak, kakaknya ada yang dapat, adiknya juga ada yang dapat. Padahal saya tahu betul di antara kakaknya ada yang tidak cocok sama dia dan tidak pernah nengok beliau ketika sakit. Tapi yang namanya sudah meninggal, dapat atau tidak dapat warisannya? Tetap dapat. Padahal harusnya kalau kemudian mampu, coba dijual sebentar, diinfakkan, kemudian akhirnya mengalir pahala untuk beliau. Insyaallah. Disitulah kita paham, tidak ada penipu yang paling ulung kecuali apa? Dunia. Makanya orang yang diberikan oleh Allah qanaah itu apa? Orang yang diberikan qanaah itu mereka diberikan oleh Allah kebaikan. Orang ingat mati ya akhirnya paham. Makanya kalau bapak itu kemudian ingat tentang misi hidupnya katanya, saya ingin punya ini, saya ingin punya itu katanya gitu. Kata motivator kan gitu. Kalau kita ingin mendapatkan apapun tuh taruh itu keinginan kita 5 inci di depan mata kita. Supaya ketika bangun tidur, mau tidur ingat itu terus. Ya. Maka kemudian kita harus paham, man tadzakkara bil mauti ukrima bi salasatin. Siapapun yang ingat kematian akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 perkara. Dan salah satunya diberikan hati yang qanaah dan jiwa yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Makanya perintah predikat takwa itu apa? Salah satunya qanaah terhadap sedikitnya rezeki yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga yaitu nasyatun fil ibadah. Nasyatun fil ibadah itu apa? Yaitu adalah dia giat beribadah kalau dia ingat mati. Makanya Bapak kalau kemudian sudah di depan Ka'bah, kan ingat mati, kita kemudian merasa giat dalam ibadah. Disitulah kita paham. Orang yang paling khusyuk ketika beribadah itu salah satunya diterangkan para salaf. Orang yang sedang ribat di tanah-tanah perbatasan, itu yang paling khusyuk. Jadi para salaf pernah ditanya,
Siapa orang yang paling khusyuk ketika kemudian mereka itu beribadah? Yaitu salah satunya mereka adalah orang yang sedang berjaga-jaga di perbatasan antara wilayah kaum muslimin dan wilayah orang kafir. Kenapa mereka menjadi orang yang paling khusyuk dalam ibadah dan paling semangat dalam ibadah? Karena sesungguhnya dia ngerti batasan antara hidup dan mati sangatlah tipis ketika berada di tempat-tempat ribat. Ya, makanya masya Allah kan orang-orang yang sedang berjihad di tanah Suriah hari ini di Syam itu pada dasarnya mereka itu kalau kemudian mereka itu sholat, mereka itu ibadah khusyuk Pak. Kenapa jadi khusyuk? Karena mereka tahu bisa jadi itu sholat yang terakhir. Kalau di Suriah itu di ikhwan-ikhwan sana, wajar itu kita mendapati cerita subuh masih sholat bersama mereka, duhur sudah tidak ada. Duhur masih sama mereka, asar sudah tidak ada. Itu lumrah di sana. Wajar di sana. Saking apa? Saking dekatnya batasan antara hidup dengan mati. Makanya rata-rata kalau mereka itu sudah sholat khusyuk Pak. Kenapa mereka khusyuk semacam itu? Karena mereka tahu bisa jadi itu sholat yang terakhir. Coba kalau kemudian kita ingat kematian, khusyuk atau tidak kematian itu? Khusyuk atau enggak ketika kita sholat? Khusyuk. Makanya Ali Daqqaq sampai mengatakan man tadzakkara bil mauti, orang yang ingat kematian maka Allah muliakan 3. Akan cepat dia bertaubat, Allah berikan kepadanya qanaah, dan yang ketiga Allah berikan kepadanya semangat dalam ibadah. Ya, jadi inilah yang menjadikan akhirnya kita ngerti hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua ketika diri kita beribadah kepada Allah, hikmah yang ketiga ketika beribadah, ketika kita ingat kematian, Allah memberikan 3 keutamaan itu yang Allah tidak berikan kepada setiap orang. Jadi ketika kita sedang kecewa tentang urusan dunia, tiba-tiba kemudian dapat musibah, rumah kita kebakar, motor kita hilang, sudah ingat mati, itu salah satu di antara perkara yang bisa menetralkan hati kita. Ya sudahlah, toh itu juga nggak dibawa sampai saya meninggal kok. Dan itu termasuk di antara keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang ingat kepada kematian. Kemudian yang ketiga, apa yang kemudian menjadikan kita akan kemudian ingat kepada kematian? Ingat orang kepada kematian akan menjadikan hati kita menjadi hati yang lembut. Nah, sekarang kita buka dari perkataan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Di sini ada. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu kemudian pernah ditanya. Ibunda Aisyah itu ketika ditanya adalah salah satu di antara budaknya. Ya Aisyah tuh, ini ashtaki ilaiki bikasratil qulub. Yang ketiga hikmahnya ketika mengingat kematian yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, bahwasanya orang yang mengingat kematian itu cepat untuk melunakkan hatinya di dalam kebaikan. Makanya ada seorang wanita budak yang datang kepada Rasulullah SAW, datang kepada Ibunda Aisyah. Ketika dia datang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka dia menyampaikan, wahai ibuku, aku ini lapor curhat kepada dirimu, an qaswati qalbi, tentang beratnya atau tentang kerasnya hatiku. Maka kemudian akhirnya Ibunda Aisyah itu berkata, udkuri al mauta tariku qalbaki, kamu banyak-banyaklah ingat mati, maka Allah itu akan melembutkan hatimu. Di situ Ibunda Aisyah menyampaikan apa? Orang yang banyak mengingat kematian, orang yang ingat kepada kematian, Allah akan melembutkan hatinya, Allah akan melembutkan jiwanya ketika seseorang itu selalu terikat kepada kematian. Makanya tali kendali yang paling efektif dalam kehidupan orang yang beriman itu mengingat kematian. Makanya Ibunda Aisyah memberikan kepada wanita tersebut, budak tersebut, udkuri al-mauta, kamu ingat kepada kematian, tariku qalbaki, maka itu akan melembutkan hatimu ketika kamu banyak-banyak mengingat kematian. Makanya orang yang semakin mengingat kematian, maka semakin rendah nilai dunia ketika dia ingat kematian. Tapi orang semakin lupa tentang kematian, semakin besar nilai dunia di hadapannya. Ya. Jadi orang yang ingat kematian terus, apa yang terjadi? Allah akan menjadikan kehidupan itu menjadi hina. Orang itu kalau sudah menganggap dunia itu hina, hatinya lembut. Tapi orang yang lupa kepada kematian, Allah akan jadikan dunia itu penting banget dalam kehidupan di pelupuk matanya. Makanya mengingat mati melembutkan hati, dan itu merupakan cara untuk menyembuhkan hati itu mengingat kematian. Ya. Dan itu yang ketiga yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Kemudian yang keempat, apa yang kemudian menjadi keutamaan bagi orang yang mengingat kematian? Orang yang mengingat kematian
Lalu disampaikan itu merupakan salah satu ciri khasnya orang yang beriman ketika dia cerdas. Kita buka pada halaman yang ke-25. Pada halaman yang ke-25 Allah kemudian Rasulullah bersabda. Rasulullah SAW menyampaikan, al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila ba'dal mauti. Orang yang cerdas yaitu adalah orang yang mereka itu menaklukkan dirinya dan beramal untuk setelah kehidupan. Jadi yang keempat hikmahnya itu apa? Hikmah yang keempat ketika kita mengingat kematian, orang yang mengingat kematian itu Allah akan berikan kepadanya sifat kecerdasan dalam iman. Karena siapapun yang ingat kepada kematian, maka dia mempersiapkan apa yang akan dia lakukan setelah dia menjalani kehidupan. Makanya dia terus rencanakan bagaimana kematiannya dengan baik. Manusia itu terkadang mampu merencanakan detail bagaimana kehidupannya di dunia, tetapi tidak mampu merencanakan detail bagaimana kehidupannya setelah mati. Padahal yang penting itu apa? Padahal yang penting itu merencanakan kehidupan kita setelah meninggal dunia, itu penting. Lihat, hari ini kita melihat manusia. Kadang-kadang kita melihat kebanyakan orang mampu merencanakan detail. Dia mampu merencanakan detail bagaimana kehidupannya setelah dia bagaimana planningnya ketika hidup, tapi banyak manusia tidak mampu menyebutkan apa planningnya setelah dia itu akan dia bawa kepada kematian. Manusia itu kalau ditanya planningnya apa ketika hidup, mampu detail. Tahun pertama begini, tahun kedua begini, tahun ketiga begini, tahun keempat begini. Tapi kalau ditanya apa planningmu ketika membicarakan kematian, ternyata banyak orang yang tidak mampu menyebutkan apa yang menjadi planningnya ketika dalam kematian. Ya, makanya Rasulullah SAW beliau kemudian menyebutkan orang yang cerdas yaitu adalah orang yang mereka itu mampu menaklukkan dirinya lalu kemudian beramal untuk menjadi persiapan setelah kehidupannya, yaitu adalah setelah dia mendapatkan kematian. Maka disinilah kemudian kita mendapati itulah hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Imam Qurtubi ketika Imam Qurtubi menyampaikan mengingat mati memiliki banyak keutamaan. Dan itu Allah berikan kepada orang yang senantiasa mengingat kematian ketika menjalani kehidupan. Nah, sekarang kemudian beliau menyebutkan setelah mengingatkan kematian ada orang-orang yang mereka itu tertipu. Ada orang-orang yang tertipu. Sekarang kita buka pada halaman yang ke-26. Ada orang yang kemudian dikatakan di dalam kitabnya Imam Qurtubi, ada orang yang mereka itu tertipu. Kalau tadi kita menyebutkan orang yang pandai, yaitu adalah orang yang mengingat kepada kematian dan beramal untuk setelah kematian, maka ada orang yang kedua. Orang yang kedua itu apa? Orang yang tertipu dan terpedaya. Siapa itu orang yang terpedaya? Beliau sebutkan sebagaimana riwayatnya dari Hasan Al-Basri. Mari kita baca. Di dalam surat Fussilat yang ke-23, maka kemudian dikatakan wadzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Maka dikatakan oleh Hasan Al-Basri, ada orang yang terpedaya, yaitu adalah orang yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Fussilat yang ke-23, demikianlah prasangka kamu yang kamu sangkakan kepada Rabbmu, prasangka itu membinasakan kamu dan jadilah kamu termasuk orang yang merugi. Siapa orang yang tolol yang disebutkan oleh Imam Qurtubi di sini? Karena di sini disebutkan bodoh, tolol. Ada orang yang mereka itu terpedaya. Orang yang terpedaya disebutkan oleh Allah disebabkan karena prasangka mereka yang salah. Makanya Allah sampai katakan di dalam ayat yang ke-23 surat Fussilat, itu disebabkan prasangka kalian yang salah terhadap Rabb kalian dan kalian menjadi orang yang merugi. Siapa orang yang kemudian bodoh dan terpedaya dengan prasangkanya yang salah kepada Allah? Dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kita buka halaman yang ke-26. Hasan Al-Basri memukakan sesungguhnya ada satu kaum yang lalai disebabkan karena angan-angan mereka. Sampai mereka keluar dari dunia ini tidak memiliki satupun kebaikan. Lalu salah seorang di antara mereka berkata, sesungguhnya aku telah bersangka baik kepada Tuhanku. Sebenarnya ungkapan itu adalah dusta, karena sesungguhnya kalau dia berprasangka baik, tentunya dia melakukan amalan yang baik. Di sini kita mendapati ketika Imam Qurtubi menerangkan kepada kita tentang profilnya orang yang cerdas ketika mempersiapkan kematian, Imam Qurtubi juga tidak ketinggalan menerangkan kepada kita tentang tipe orang yang terpedaya.
Siapa orang yang terpedaya itu? Orang yang selalu berprasangka bahwasanya Allah itu akan memasukkan dia ke surga. Ya, dan itu termasuk apa? Bisikan setan. Kita ini kadang-kadang kan mikirnya gini, insya Allah saya itu masuk surga. Selalu gitu. Kita ini kadang-kadang berprasangka, tapi prasangka kita itu adalah prasangka yang ternyata disebutkan oleh Allah prasangka yang menyebabkan rugi. Kenapa? Karena kita cuma berprasangka, tetapi kita tidak melakukan amal baik. Ya. Makanya ada orang yang berprasangka itunya salah. Dia terlalu husnudon sama Allah ketika husnudon dia tidak melahirkan ketaatan. Nah, insya Allah lah, saya itu insya Allah produk surga. Tidak apa-apa masuk neraka dulu, tapi insya Allah nanti masuk surga juga. Itu termasuk prasangka yang salah. Padahal kalau kemudian dia jujur untuk melihat kepada amalnya, dia akan tahu loh amalnya itu masih banyak yang cacat. Dan sebenarnya amalnya itu banyak yang kemudian tidak, banyak amalnya itu yang tidak berkualitas di hadapan Allah. Tapi orang-orang yang dikatakan bodoh oleh Imam Qurtubi di sini apa? Orang yang mereka menyangka Allah itu akan memasukkan dia ke surga, padahal amalannya itu pas-pasan. Tapi dia menyangka terus. Makanya lihat kan, setan itu kalau membisikkan kita, ketika kita sudah tidak bisa untuk diperosokkan dan tidak bisa digoda dengan dosa, apa yang dilakukan oleh setan itu? Setan itu akan membisikkan kepada kita, bahwasanya menanamkan bahwasanya kita ini penduduk surga. Sudah, kamu itu sudah terlalu baik jadi orang. Kamu itu sudah kemudian terlalu banyak amalnya. Sampai kemudian orang itu berhenti untuk berproses. Padahal kalau kita perhatikan, orang-orang di antara para sahabat itu ada nggak yang merasa pede masuk surga? Tidak ada. Wong Utsman bin Affan aja pernah nangis kok ketika di samping kuburan. Ditanya kepada sahabat Utsman, kenapa kamu nangis wahai Utsman? Kalaupun kamu nanti mati, maka sesungguhnya kamu itu telah dikatakan Nabi sebagai orang yang mati syahid. Sahabat Utsman menjawab, aduh, iya, tapi aku khawatir kalau tiba-tiba setan memperdaya diriku dan aku tidak kembali dan tidak bisa melakukan kebaikan dan tidak jadi untuk mendapatkan mati syahid. Lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika meninggal dunia apakah merasa yakin masuk surga? Enggak lah. Umar bin Khattab kan ketika meninggal dunia kan menangis kan. Sampai kemudian apa yang dikatakan Umar? Umar berkata, waili li ummi illam yarhamani rabbi. Ya Allah, celaka ibuku, celaka Umar. Kalau amalnya Umar itu tidak bisa memasukkan ke surga. Orang Pak, di sini kita akhirnya memahami apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Orang itu semakin dia beriman, semakin banyak amal soleh diterima, semakin dia merasa ragu terhadap amal yang dia lakukan. Ketika dia ragu, maka dia beribadah dan beribadah tidak kenal henti. Tapi orang yang sedikit iman, kata Syekh Utsaimin, orang yang sedikit imannya baru melakukan ibadah 1 dan 2, setan masuk ke dalam hatinya dan berkata, sudah cukup, kamu sudah terlalu baik dan terlalu soleh. Maka dia berhenti untuk berproses melakukan kebaikan. Makanya sama dengan orang yang berilmu kan. Orang kalau ditanya, Ustadz, tandanya ilmu yang saya pelajari benar itu gimana? Semakin antum belajar, semakin antum ngerasa, ya Allah bodoh banget ya saya. Berarti ilmu prosesnya antum benar. Tapi kalau ada orang yang kemudian mencari ilmu baru sebentar, seakan-akan dia tahu semuanya dalam agama, nah itu berarti prosesnya salah. Karena Imam Syafi'i pernah ditanya, gimana kami membedakan proses kami yang benar ketika mencari ilmu dan proses kami yang salah ketika mencari ilmu? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, proses kamu ketika mencari ilmu itu benar, semakin kamu mencari ilmu, semakin kamu merasa bodoh. Proses kamu mencari ilmu itu salah, semakin kamu belajar, semakin kamu merasa paling tahu di antara yang lainnya. Maka sama, ada orang yang tolol, bodoh yang disebutkan di dalam kitab ini. Gimana itu orang yang tolol dan bodoh di dalam kitab yang disebutkan Imam Qurtubi? Orang yang dia beramal sedikit, apa adanya dan ala kadarnya, tetapi dia berprasangka akan memasuki surganya Allah. Itu orang yang bodoh. Makanya kalau orang itu merasa insya Allah saya itu penduduk surga, nah itu berarti imannya lagi tipis banget. Sampai dia itu merasa kalau dia itu penduduk surga. Padahal para sahabat tidak ada yang merasa yakin bahwasanya mereka itu akan mendapatkan surga. Nah kita kemudian lanjutkan lagi. Maka kemudian Baqiyah bin Walid bercerita, ini di halaman yang ke-26. Baqiyah bin Walid itu bercerita, Abu Umar As-Suri itu pernah menulis kepada salah satu saudaranya, sesungguhnya kamu itu telah mengangankan dunia dan berharap usiamu panjang.
dan menginginkan Allah Subhanahu wa taala memberimu segala cita-cita atas perbuatan yang buruk. Sebenarnya kalau kamu berprasangka yang semacam itu, sebenarnya kamu menempa besi tapi dengan sesuatu yang sifatnya dingin. Ya. Jadi kalau kemudian ada orang yang kemudian menginginkan dunia, berprasangka bahwasanya Allah itu akan memanjangkan umurnya, lalu kemudian dia akan diberikan segala apa yang dia mau dengan apa yang dia cita-citakan, tapi perbuatannya itu buruk, maka dikatakan oleh kemudian Baqiyah bin Walid, sesungguhnya kamu berprasangka sebagaimana kamu membayangkan besi itu ditempa dengan sesuatu yang sifatnya dingin, padahal besi itu mampu nggak ditempa dengan sesuatu yang dingin? Tidak mungkin. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya kita paham mendapatkan surga itu tidak gampang, karena kita sering tertipu dengan sebuah jargon. Apa itu jargon? Insya Allah masuk surga itu gampang. Kata siapa masuk surga itu gampang? Wong Rasulullah saja mengatakan ala inna silatallahi hiyal ghariyah, ala inna silatallahi hiyal jannah. Mau kita aja mendapati apa kata Allah itu? Rasulullah itu bersabda, sesungguhnya surganya Allah itu mahal. Dan sesungguhnya surganya Allah, sesungguhnya barangnya Allah itu mahal. Dan barangnya Allah itu surga. Di situ Allah tidak pernah mengatakan mendapatkan surga itu gampang. Makanya kalau ada orang yang berkata mendapatkan surga itu gampang, kata siapa? Pak, wong kita pengen dapat rumah di Menteng aja, mungkin seumur hidup kita aja tidak bisa beli rumah di Menteng kok. Karena kita tahu harga per meternya bisa puluhan dan bisa ratusan juta hari ini. Rumah di Menteng, apalagi rumah Pondok Indah. Wong kita sepakat mendapatkan rumah di dunia aja susahnya luar biasa kok. Berapa banyak orang yang mereka itu membeli rumah di dunia 90 meter, 120 meter, itu harus kemudian membayar sampai 20 tahun itu. Kalau mendapatkan rumah di dunia saja begitu sulit, apalagi mendapatkan rumah di surga. Nah, di situ kita harus ngerti supaya kita tidak tertipu mengatakan bahwasanya mendapatkan surga itu gampang, karena tidak pernah ada perkataan itu keluar dari para salafus salih. Ya, makanya Nabi bersabda dalam riwayat Bukhari, ala inna silatallahi yal jannah, ala inna silatallahi yal ghaliyah. Makanya sampai Nabi berkata, barangnya Allah itu mahal. Barangnya Allah itu mahal. Dan sesungguhnya barangnya Allah itu adalah surga, dan itu tidak murah. Ya, makanya kalau ada orang yang berprasangka mendapatkan surga itu gampang hanya dengan amalan ala kadarnya dan apa adanya, berarti dia adalah orang yang tertipu dan terpedaya dengan prasangka dia yang buruk. Itulah yang dikatakan di dalam surat Fussilat ayat ke-23. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Sesungguhnya kamu itu berprasangka yang buruk terhadap Rabbmu, dan prasangka itu membinasakan kamu, dan kamu akan menjadi orang yang merugi. Jadi ternyata husnudzon itu wajib, tapi husnudzon pada tempat yang salah menyebabkan kerugian dan menyebabkan kebinasaan kita. Kapan kita husnudzon sama Allah? Terhadap takdir. Tapi jangan sampai kemudian husnudzon kita tidak membuahkan amal solih yang kita kerjakan. Kalau husnudzon kita benar, maka husnudzon yang benar itu melahirkan amal solih, dan itulah yang dinamakan orang yang tidak terpedaya di dalam prasangka yang salah kepada Rabbnya. Itu yang ke-26. Sekarang kita buka pada halaman yang ke-28. Ini bab yang keempat. Bab yang keempat kemudian Imam Qurtubi melanjutkan. Bab yang keempat itu apa? Bab yang keempat adalah hal-hal yang mengingatkan mati dan mengingatkan akhirat, dan perkara yang bisa menyebabkan zuhud terhadap dunia. Nah, ini yang kemudian kita bahas dalam bab yang keempat. Sebelum kita membahas tentang bab itu, kita harus paham zuhud itu artinya apa sih? Nah, sebelum kita bahas panjang lebar, kita harus paham. Kata Hasan Al-Basri, zuhud itu adalah ketika kamu meletakkan hartamu pada tanganmu dan tidak meletakkan hartamu pada hatimu, maka itulah yang dinamakan zuhud. Hasan Al-Basri. Makanya zuhud itu tidak selalu baju yang sobek, celana yang compang-camping, tidak selalu semacam itu. Bisa jadi ada orang yang kaya, dia zuhud. Kalau kita artikan bahwasanya zuhud itu selalu pakaian yang compang-camping, maaf, berarti Nabi Sulaiman itu tidak zuhud. Kalau kemudian kita artikan bahwasanya zuhud itu harus sedikit harta, maaf, berarti Nabi Dawud itu tidak zuhud. Tapi kalau kita artikan bahwasanya zuhud itu adalah ketika menempatkan harta pada tangan dan tidak menempatkan harta pada hati, maka itulah zuhud. Bisa jadi ada orang yang kaya raya tapi zuhud.
Abdullah bin Mubarak ditanya zuhud itu apa? Zuhud itu adalah tarkun malah yanfa. Yang dinamakan zuhud itu perkara ketika kamu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu zuhud. Jadi membeli sesuatu tidak bermanfaat, dia tidak mau beli, itu zuhud. Kamu beli ini, tidak ada manfaatnya, itu zuhud. Itu yang disebutkan Abdullah bin Mubarak. Para ulama memberikan definisi zuhud itu beda-beda. Kalau Imam Ahmad memberikan zuhud beda lagi. Imam Ahmad itu mengatakan yang dinamakan zuhud adalah ketika kamu mendapatkan musibah, kehilangan dunia, kehilangan materi, tetapi kamu mengharapkan balasannya di akhirat, itu zuhud. Contohnya, kita kehilangan handphone. Ada sikap zuhud, ada sikap tidak zuhud. Kalau orang yang tidak zuhud, ketika kehilangan handphone apa? Ya Allah, handphone suami saya hilang. Ganti ya Allah ya, karena pasti yang ridho itu kan diganti. Tapi gantinya iPhone ya. Nah, itu namanya orang yang kehilangan zuhud. Ya, itu sikap orang yang kehilangan zuhud. Tapi kalau kemudian kata Imam Ahmad, kalau dia zuhud, kehilangan sesuatu, dia berkata, ya Allah, aku tidak ingin balasannya di dunia, tapi aku ingin balasannya di akhirat. Itu zuhud. Makanya kalau sedekah, lebih baik nggak usah minta di dunia, ya Allah, sedekah, ya Allah, nggak usah balasan di dunia, balasan di akhirat saja. Itu zuhud. Ya, karena Imam Ahmad mengatakan orang yang zuhud adalah orang yang meletakkan balasan di akhirat lebih dia cintai daripada balasan di dunia. Dan kita itu harusnya senang dengan balasan di akhirat. Kenapa, Pak? Kalau semua ibadah kita dibalas di dunia, malah kita khawatir nanti sisanya di akhirat apa. Makanya pernah saya sampaikan, bukan Abdurrahman bin Auf itu ketika makan kurma nangis dia. Ketika ditanya kenapa kamu nangis, ada dua yang membuatku menangis. Yang pertama, Nabi belum pernah makan kurma segemuk ini, karena Nabi tidak pernah makan kurma yang gemuk, Pak. Nabi makan kurma yang gemuk itu hanya 1 tahun terakhir sebelum meninggal dunia. Dan banyak sahabat itu banyak nggak bisa makan kurma. Mana itu dalilnya? Dari riwayat Muslim, dari Abdullah bin Abi Aufa. Dalam riwayat Abdullah bin Abi Aufa, maka kemudian sampai Abdullah bin Abi Aufa itu cerita, kunna naghzu sab'a ghazawatin wa na'kulul jarad. Kami itu jihad sama Nabi 7 kali, yang kami makan bukan kurma, yang kami makan itu adalah belalang. Itu sahabat. Makanya Abdurrahman bin Auf itu ketika beliau makan kurma, maka kemudian Abdurrahman bin Auf itu selalu nangis. Yang pertama, kenapa? Karena beliau memikirkan, ya Allah, saya teringat Nabi ketika Nabi itu tidak bisa dan tidak makan kurma ini ketika beliau itu hidup. Kapan sih para sahabat itu makan kurma agak besar? Ketika menguasai Khaybar, 1 tahun sebelum Fathu Mekah. 1 tahun sebelum Fathu Mekah. Maka kemudian saat itu barulah para sahabat itu makan kurma yang agak gede. Itu karena kesabaran mereka ketika mereka itu menepati Sulhul Hudaybiyah, Pak. Jadi kita harus paham ya, pada tahun 7 Hijriah, maka sesungguhnya Rasulullah itu pergi ke Mekah. Lalu kemudian ternyata dihalangi oleh para orang musyrikun, tidak bisa untuk kemudian masuk ke Mekah. Sampai terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Kapan-kapan kita bahas perjanjian Hudaybiyah, itu sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Sampai saat itu kemudian Nabi menepati atau kemudian menyetujui isi perjanjian tersebut, menepati isi perjanjian itu. Padahal perjanjian itu tampaknya merugikan bagi Nabi dan para sahabat. Makanya kemudian Nabi ketika ditulis nama Muhammad Rasulullah, salah satu urusan musyrik berkata, jangan ditulis Rasul. Loh, kalau kami kemudian ditulis Rasul, dari dulu kami sudah iman sama Muhammad. Ini Muhammad, coret itu kata Rasul, dicoret itu. Padahal Umar bin Khattab saat itu mau marah, tulis nama Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, kif Umar, biarkan Umar. Lalu dalam perjanjian itu apa? 1, kemudian orang yang haji pada saat itu tidak bisa haji, harus balik. Yang kedua, kalau kemudian ada orang-orang dari Madinah yang kabur ke Mekah, maka orang Mekah tidak wajib mengembalikan. Tapi kalau ada orang Mekah yang kabur ke Madinah, maka wajib dikembalikan ke Mekah. Perjanjian itu sampai para sahabat itu kecewa. Dan sampai kemudian Umar bin Khattab saja berkata apa? Alasna alal haqqi ya Rasulullah, bukankah kita berdiri di atas kebenaran ya Rasulullah? Betul. Tapi umirna bis sabar, tapi kita diperintahkan sabar. Padahal itu betul-betul susah untuk sabar saat itu. Sampai kemudian para sahabat kemudian diam mereka. Kemudian Nabi memerintahkan, kalian tidak bisa masuk ke Mekah, maka harus membayar dam, potong kambing. Tapi kemudian para sahabat tidak ada yang memotong kambing saat itu ketika masih kecewa. Bukan nolak loh ya, mereka kecewa. Kecewanya bukan Nabi, tapi kecewanya kepada perjanjian itu. Sampai Nabi ketika memerintahkan, ayo potong kambing.
untuk membayar dam ketika kalian tidak bisa masuk dan melihat Ka'bah dan tawaf di sana. Tapi kemudian para sahabat diam. Sampai Nabi sempat beliau itu kemudian merasa kecewa. Masuk beliau ke kemah, lalu kemudian menyampaikan kisah itu. Lalu Ummu Salamah dengan lembutnya berkata, "Ya Rasulullah, gampang ya Rasulullah. Kamu keluar ya Rasulullah, kemudian kamu sembelih itu kemudian kambing. Nanti pasti tidak ada sahabat yang tega melihat kamu melakukan itu sendirian." Betul. Itulah di situ motivator dari seorang wanita solihah. Rasulullah keluar, kemudian dari kemahnya, kemudian dipotong itu. Kemudian para sahabat ketika melihat Nabi sedang memotong sendirian, tidak tega mereka. Langsung mereka motong bareng-bareng bersama Rasulullah. Ketika para sahabat sudah ridho terhadap ketentuan Allah untuk kemudian taat kepada perjanjian Hudaybiyah, lihat Allah turunkan salah satu ayatnya. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadihi wa kaffa aydiyan nas ankum wa litakuna ayatan lil mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqima. Allah janjikan kepada kamu ghanimah yang banyak. Dan itu Allah tepati. Tidak sampai setahun, maka kemudian Allah membukakan Khaybar. Khaybar itu salah satu benteng yang besar miliknya Yahudi. Dan Khaybar itu merupakan salah satu tempat yang paling subur. Makanya korma-kormanya gede. Dan itu dulu dikuasai Yahudi. Maka kemudian Khaybar dikalahkan oleh Nabi dan tahun berikutnya, setahun tepat Nabi masuk ke kota Mekah. Nabi masuk ke kota Mekah tanpa ada kontak fisik ketika semua orang musyrikun ketakutan kepada Nabi dan seluruh pasukannya. Itu sabar. Nah, namanya perjuangan itu kalau tidak sabar ngerusak. Makanya sampai ada sebuah kaidah usul, manista jala syai'an fi manista jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Makanya ada sebuah kaidah kalau yang namanya dakwah itu apa? Barang siapa yang terburu-buru kepada sesuatu yang belum saatnya, maka perbuatan itu dihukumi haram. Walaupun semangatnya penuh, walaupun semangatnya besar. Antum semangatnya gede, sholat duhur jam 10, tidak diterima. Sama dengan kemudian berjuang itu sama. Perjuangan itu harus sabar. Ya, kembali ke tadi. Maka kemudian kembali kepada kriteria zuhud tadi. Maka Abdurrahman bin Auf ketika kemudian makan kurma itu selalu menangis. Ketika ditanya, "Wahai Abdurrahman bin Auf, kenapa engkau menangis ketika kemudian makan kurma ini?" Dua yang menjadikan aku menangis. Satu, karena aku ingat Nabi. Yang kedua, aku khawatir kurma-kurma besar yang aku dapatkan inilah yang akan menjadikan aku tidak melihat hasil dan pahala dari perbuatan ibadahku, karena aku khawatir aku sudah disempurnakan oleh Allah di dunia dan tidak ada lagi sisanya di akhirat. Itu Abdurrahman bin Auf. Padahal beliau termasuk salah satu orang yang dijanjikan surga. Iya. Makanya Abdurrahman bin Auf itu kalau mendapatkan satu tambahan nikmatnya, lihat, Abdurrahman bin Auf itu kalau mendapatkan nikmatnya bertambah, nangis. Dan dia selalu berdoa. Abdurrahman bin Auf itu berdoanya apa? Ya Allah, jangan engkau jadikan harta yang engkau tambahkan menjadi penggugur pahala yang aku harus petik ketika di surga nanti. Kenapa? Beliau khawatir bahwasanya semua kenikmatan itu yang dunia itu menggugurkan balasan di akhirat. Itu Abdurrahman bin Auf. Orang yang paling gampang dimudahkan dalam mendapatkan harta itu siapa? Abdurrahman bin Auf. Sampai kemudian istrinya saja, satu istrinya dapat berapa? 100.000 dinar ketika meninggal dunia. Saking gampangnya, Imam Ibnu Hisham itu menceritakan tentang satu riwayat. Saking gampangnya kemudian siapa ini? Saking gampangnya Abdurrahman bin Auf itu dapat harta, itu sampai beliau qadhaul hajat aja dapat uang. Qadhaul hajat itu dapat untung, itu Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf itu habis beli barang, kemudian dia memakai kudanya, kemudian keledai-keledainya yang di dalamnya itu ada barang-barangnya. Tiba-tiba sakit perutnya Abdurrahman bin Auf, turun dari kudanya. Kemudian ditambatkan itu kemudian kudanya dan kemudian keledai-keledainya. Ada orang yang lewat di belakangnya Abdurrahman bin Auf. Melihat itu kemudian keledai-keledai itu. Dia tahu itu miliknya Abdurrahman bin Auf. Ditawar itu. Padahal Abdurrahman bin Auf sedang apa? Sedang buang hajat. Ya, ditawar ini. Ditawar. Abdurrahman bin Auf sedang buang hajat. Dan Abdurrahman bin Auf tahu sunahnya. Kalau buang hajat tidak boleh bicara. Ditawar. Tidak dijawab sama Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman bin Auf, saya tawar segini ya. Abdurrahman bin Auf diem. Orang yang nawar menyangka, oh Abdurrahman bin Auf tidak cocok dengan tawaran saya. Dinaikkan lagi. Coba Pak. Dinaikkan lagi. Kemudian tidak dijawab kan Abdurrahman diam aja kan. Itu riwayatnya Ibnu Hisham itu. Ditawar lagi. Kemudian diam lagi kan Abdurrahman bin Auf. Orang yang kemudian nawar itu nyangka, waduh kurang nih tawaran saya. Dinaikkan lagi. Sampai Abdurrahman itu kemudian karena khawatir nanti terlalu tinggi orang itu nawar, akhirnya ngomong. Tapi ngomongnya itu apa? Dengan tanda, gitu aja. Kemudian ternyata setuju itu, Masya Allah.
Ternyata kemudian apa? Jadi itu akadnya selesai, beliau hajatnya dikasih uang itu. Sampai Abdurrahman bin Auf, ini gimana ini? Dia itu harganya, barang itu. Masya Allah. Di situ sampai kemudian Imam Ibn Syam itu berkata, tidak ada sahabat yang paling dilapangkan masalah dunia kecuali Abdurrahman bin Auf. Masya Allah Pak. Kita Pak jualan motor-motor seharian, sudah pasang iklan di mana? OLX sudah, OGD sudah. Tapi tidak kemudian laku-laku. Itu kayak gitu. Abdurrahman bin Auf. Dan di situ kita ngambil apa tadi? Mengambil perkataan dari Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, orang yang zuhud adalah orang ketika dia kehilangan sesuatu, dia ingin mengharapkan pahalanya di akhirat daripada pahala di dunia. Ya, jadi nanti kalau kita kehilangan misalkan motor, nggak apa-apa ya Allah, saya ikhlas banget hilang motor. Tapi ganti mobil ya Allah ya. Itu berarti kita hilang zuhudnya. Dan itulah sikap zuhud. Jadi saya sambilkan 3. Abdullah bin Mubarak, Imam Ahmad bin Hambal, dan Hasan al-Basri. Ya, Hasan al-Basri mengartikan zuhud itu apa? Kamu meletakkan harta di tanganmu, bukan kemudian di hatimu. Kemudian Abdullah bin Mubarak mengatakan apa itu kemudian zuhud? Ya, yaitu adalah zuhud, yaitu adalah ketika kemudian orang itu apa tadi? Hasan al-Basri itu mengatakan bahwasanya zuhud itu meletakkan hartanya di tangannya, bukan ini ya. Adapun kemudian kata Imam Ahmad bin Hambal yang dinamakan zuhud itu adalah seseorang yang mengharapkan balasan di akhirat lebih besar daripada balasan di dunia. Makanya di sini dikatakan serta menyebabkan zuhud terhadap dunia. Dan kita harus paham artinya zuhud itu apa sebagaimana para salaf menjelaskan. Sekarang kemudian kita jelaskan beberapa hal tentang masalah ini sebelum kita kemudian menyampaikan, maka kita harus paham tentang beberapa poin yang menjadi mukadimah sebelum kita masuk kepada pembahasan yang keempat. Apa itu poin-poinnya? Ada beberapa poin. Yang pertama adalah kita jelaskan bulan depan insya Allah. Karena sudah mau zuhur. Karena sudah mau jam 12. Jadi kemudian poin yang pertama insya Allah adalah ada beberapa poin yang disampaikan di dalam mukadimah ini, tapi insya Allah kita jelaskan karena panjang pembahasan poin-poin tersebut. Kita jelaskan dalam kesempatan kita bulan depan. Jadi insya Allah kita sampai kepada halaman yang ke-28. Jadi apa saja yang bisa menjadikan kita menyebabkan zuhud terhadap dunia, insya Allah pembahasannya pada bulan berikutnya insya Allah. Semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan atas apa yang kita pelajari, dan semoga Allah menjaga kita dari semua hal-hal yang dosa dan hal-hal kemaksiatan. Pertanyaannya, kita buka dengan pertanyaan dari tulisan dulu. Apakah hadis ketika malaikat maut menjumpai manusia sehari 3 kali, apakah hadisnya sahih? Karena ada yang bilang hadisnya tidak sahih. Ini tidak hadis. Siapa yang mengatakan hadis? Kita tidak pernah mengatakan hadis. Itu merupakan asar dari Hasan al-Basri, dan asarnya adalah asar yang hasan. Asar itu apa? Sesuatu yang datang dari para sahabat dan para tabi'in. Saya tidak pernah mengatakan itu hadis loh. Saya tidak pernah mengatakan itu hadis. Itu merupakan asar yang datang dari Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kalau memang tertarik untuk mendapati takhrijnya, insya Allah mungkin bulan depan saya akan bacakan takhrijnya. Ya. Dan kita harus paham yang dinamakan dengan hadis terkadang tidak lepas dari perbedaan para ulama. Itu hal yang wajar. Contoh, saya tanya sama antum. Perihal mengusap wajah ketika habis berdoa, itu perlu atau tidak perlu? Perlu nggak kita mengusap wajah setelah kita berdoa? Jadi misalkan Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Di antara adzan dan iqamah, yauma yaqumul hisab. Amin. Dan mengusap wajah atau tidak mengusap wajah? Tidak mengusap wajah. Kalau kemudian kita merujuk kepada beberapa ulama, salah satunya Syekh Albani. Tapi tahukah antum, termasuk di antara ulama yang kemudian menghasankan hadis tentang mengusap wajah ketika habis berdoa itu siapa? Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Makanya Syekh Utsaimin termasuk orang yang mengusap wajahnya ketika habis berdoa. Kenapa kok bisa gitu? Khilaf di dalam menyikapi satu hadis. Khilaf di dalam menyikapi satu hadis. Sama. Anda saya tanya kepada antum, apakah orang yang membaca surat Al-Kahfi ketika malam Jumat itu hadisnya kemudian sepakat? Kata siapa? Enggak.
Banyak para masyayikh yang tidak menghasankan hadis tentang itu. Ya, di mana kemudian para ulama mengatakan apa? Umumnya sunnahnya membaca semua surat di dalam Al-Quran, semua surat, dan tidak perlu mengkhususkan itu Al-Kahfi dan tidak perlu mengkhususkan surat yang lainnya. Kenapa? Karena hadis yang datang dari Abu Dawud ketika Rasulullah mengatakan man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ati adha'allahu nur bainal jum'ataini. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan diberikan cahaya dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Sebagian ulama hadis mendhaifkan hadis itu dari keterangan Abu Dawud. Saya hari ini masih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya hadis itu hasan. Tapi kenapa saya sampaikan ini? Supaya Bapak ngerti, kadang-kadang satu hadis itu khilafnya banyak di antara para ulama. Khilafnya banyak di antara ulama. Saya kalau ditanya, Ustadz, sunnah enggak membaca surat Al-Kahfi? Iya, saya masih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya derajat itu hasan. Tapi saya tidak menutup mata serta tidak menafikan. Adakah perbedaan para ulama hadis tentang masalah hadis itu? Iya, dan itu khilafnya panjang. Saya mendapati salah satu di antara sahabat anak, dia tidak mengkhususkan membaca surat Al-Kahfi. Dia termasuk orang yang lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan itu hadisnya dhaif. Kalau kayak gitu gimana menyikapinya Ustadz? Kalau kita menyikapinya, jangan pilih yang paling mudah. Karena barang siapa yang memilih perbedaan para ulama, kalau kemudian dia memilih yang paling mudah, itu berarti dia memilih keburukan. Boleh atau tidak? Tidak boleh, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Sudahlah, saya tidak boleh aja deh, biar gampang. Tidak boleh itu. Tapi kalau kemudian kita menghadapi para ulama itu berbeda pendapat, ambil dulu, cari dulu dalil yang paling kuat sampai ke kita yang mana. Sembari kita tidak menafikan bahwasanya bisa jadi hari esok atau tahun depan kita akan berubah. Mungkin. Dan itu bukan satu yang aib ketika kita menepati satu kebenaran kemudian kita berubah. Aib atau tidak aib? Tidak aib. Tidak aib sama sekali. Dulu saya kemudian ketika dulu habis rukuk, saya tidak sedekap, sekarang sedekap. Ya, dalam masalah-masalah yang lain banyak. Saya kemudian kadang-kadang mengalami apa? Penambahan maklumat. Ternyata ada maklumat-maklumat yang saya tidak tahu sebelumnya. Akhirnya kemudian saya menerima maklumat. Makanya kalau belajar jangan taklid dulu. Kalau sudah taklid dulu itu musibah. Apalagi memaksumkan orang. Jangan memaksumkan orang. Kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasul. Kemaksuman itu telah wafat, akhi. Kapan Ustadz wafatnya? Semenjak meninggalnya Rasul tidak ada lagi yang maksum. Jangan memaksumkan Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Siapa yang menjamin bahwasanya dia itu layaknya seorang Nabi dan seorang Rasul? Tidak adalah yang menjamin itu. Makanya kemudian kita harus paham, kalau ada seorang Ustadz salah itu lumrah. Sebagaimana kemudian kita juga bisa salah. Lalu tidak usah susah-susah. Imam Ibnu Hajar, tahu Imam Ibnu Hajar? Tidak tahu ya. Padahal saya menyangka tahu. Imam Ibnu Hajar itu yang mensyarah Sahih Bukhari itu loh. Ulama terkenal atau ulama tidak terkenal? Ulama acek-acek atau ulama terkenal? Ulama besar. Ulama Jabodetabek atau ulama gede? Ulama gede. Tapi tahukah kita? Imam Ibnu Hajar itu kepleset Pak. Dalam masalah apa? Dalam masalah asma wa sifah. Lebih dekat kepada Asy'ariyah. Tapi apakah kemudian kitabnya Imam Ibnu Hajar itu, yaitu Fathul Bari yang berjilid-jilid sampai 36 itu, apakah kemudian kita buang kitabnya? Enggak. Apakah kemudian kita katakan bahwasanya Imam Ibnu Hajar itu mubtadi', ahlul bid'ah? Enggak. Kenapa? Keplesetnya beliau itu sesuatu yang lumrah. Tetapi kemudian tidak perlu kita ikuti yang salah, yang kita ikuti yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Imam Baihaqi kenal? Imam Ibnu Hajar aja tidak kenal, yang kemudian mengenai Sunan Al-Kubra, kepleset enggak? Kepleset. Di situ kita memahami kalau Imam Baihaqi, kemudian Imam Ibnu Hajar ternyata bisa jatuh di dalam masalah khilaf ketika jatuh dalam perkara yang kemudian beliau itu kemudian jatuh, itu menunjukkan kepada kita kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasul. Maka kita ketika belajar dan menjadi thalabatul ilmi, jadilah thalabatul ilmi yang sibuk dengan kalamullah, bukan sibuk untuk kemudian kita menyalahkan orang ketika belum pada porsinya. Dan itu semacam itu. Jadi disitulah kita memahami, kadang-kadang satu hadis itu khilafnya panjang. Contoh nih, ini kan kita sudah Jumadil Akhir. Sudah Jumadil Akhir. Bentar lagi apa? Rojab. Bentar lagi Rojab kan?
Berarti kemudian dalam hitungan 70 atau 60-an kita sudah akan menjelang Ramadan kita, insyaallah. Kemudian ada salah satu doa nanti kalau sudah di bulan Rajab, ada salah satu doa yang sering dipajang di mana-mana. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Tahu nggak? Ternyata itu hadisnya apa? Ada yang mendhaifkan. Siapa yang termasuk mendhaifkan? Imam Bukhari. Kenapa mendhaifkan? Karena ada salah satu rawinya yang bernama Abu Raqqat. Abu Raqqat itu kenapa? Mungkar hadisnya. Tapi sebagian ulama apakah kemudian memungkarkan hadis Abu Raqqat? Enggak. Ada yang enggak. Di situ kita ngelihat khilafnya panjang. Makanya inilah yang menjadikan apa? Ketika kita ngerti tentang ini, maka apa? Sikap akhlak itu yang menjembatani di antara kita ketika kita mendapati banyaknya perbedaan di antara para ulama. Kalau ada perbedaan, ya katakan perbedaan. Kalau tidak ada, ya jangan katakan ada perbedaan. Gimana hukumnya merayakan tahun baru? Ini para ulama berbeda pendapat. Tidak ada. Itu ngadain kamu itu. Gimana merayakan tahun yang 100 hari ketika meninggal dunia, ini para ulama berbeda pendapat. Tidak ada itu, tidak ada khilaf di antara para ulama. Itu bukan perbuatan sunnah. Tapi kalau ada perbedaan, hormati. Dan ketika kemudian masalah hadis, terutama masalah hadis, Masya Allah, masalah hadis itu masalah pelik banget. Makanya sampai Imam Tirmidzi, sampai Imam Tirmidzi itu kalau mengeluarkan hadis, kadang-kadang disebutnya apa? Hadisun sahihun hasanun. Kenapa kok dia menamakan hadisun sahihun hasanun? Padahal sahih itu lebih kuat daripada hasan. Tapi kok ini satu hadis kok derajatnya 2? Ini hadisun sahihun hasanun. Lihat Imam Tirmidzi berkata apa? Sahih menurut kaum yang di sana, hasan menurut kaum yang di sana. Sampai Imam Tirmidzi, khusus itu Imam Tirmidzi punya kayak gitu. Sampai Imam Tirmidzi kayak gitu punyanya. Dari situlah kita paham, Masya Allah. Disitulah kita ngerti bagaimana kehidupan kita. Masya Allah, mengikuti madhab itu penting. Makanya Masya Allah, saya pernah kemudian ditanya, Ustadz, kalau misalkan antum terdolimi Ustadz, dan antum punya doa yang mustajab, apa yang antum minta sama Allah? Banyak Pak. Salah satunya itu apa? Saya tuh pingin supaya umat ini ngerti bahasa Arab dan ngerti bagaimana cara membaca istidlal yang dikeluarkan oleh para ulama, supaya kita paham bagaimana bersikap dan bagaimana bermanhaj. Tapi apalah daya, bahasa Arab itu semangatnya di awal-awal saja. Ketika dibuka kelas bahasa Arab, Masya Allah, yang datang berapa? 100 orang. Tapi 6 bulan, rontok. Tinggal 3, tinggal 4, tinggal 2, sudah. Yang satu izin, yang satu ke kamar mandi. Sudah, tidak ada yang tersisa. Ustadz, saya pulang dulu ya, dipanggil bapak. Yang satu pengen kencing. Ustadznya ngerangin siapa juga kan. Tapi itulah, belajar bahasa Arab itu Masya Allah. Ternyata tidak laris. Larisnya di awal, tapi tidak pernah laris dalam istiqomah. Padahal penting belajar bahasa Arab itu. Masya Allah, sampai Imam Syafi'i mewajibkan belajar bahasa Arab. Imam Syafi'i. Ya, kalau antum tidak pengikutnya Imam Syafi'i, ya kemudian ya dari imam yang lainnya. Ada Imam Ahmad tidak mewajibkan, tapi Imam Syafi'i mewajibkan belajar bahasa Arab. Barakallahu fikum, sudah terdengar adzan beberapa menit yang lalu. Kita siap-siap melaksanakan sholat duhur. Saya ingatkan ini bukunya, tolong nanti dimiliki bukunya insya Allah. Semoga kita nanti gampang membahasnya ketika antum memiliki bukunya. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.